Hola, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Rifki Triswono. Di sini saya akan menjelaskan sejarah perumusan Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah disusun dan dirumuskan oleh Ki Bagus Hadikusumo sebagai hasil penyorotan dan pengungkapan kembali terhadap pokok-pokok pikiran yang dijadikan dasar amal usaha dan perjuangan Kiai Ahmad Dahlan dengan menggunakan wadah persyarikatan Muhammadiyah. Rumusan Mukadimah sendiri diterima dan disahkan oleh Muktamar Muhammadiyah ke-31 yang diselenggarakan di Yogyakarta pada tahun 1950. Setelah tim yang dibentuk oleh Sidang Tanwir kemudian menunjuk sebuah tim penyempurna yang terdiri dari Buya Hamka, Kiai Haji Farid Ma'ruf, Mr. Kasman, Singodimejo, serta Zain Jambek. Susunan Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah dilatar belakangi oleh beberapa faktor, antara lain 1. Belum adanya rumusan formal tentang dasar dan cita-cita perjuangan Muhammadiyah, yaitu serentak Muhammadiyah semakin berkembang luas serta bertambah banyak anggota dan simpatisnya mengakibatkan semakin jauh mereka dari sumber gagasan. Karena itu, wajar apabila terjadi kekaburan penghayatan terhadap dasar-dasar pokok yang menjadi daya pendorong Kiai Ahmad Dahlan dalam menggerakkan persyarikatan Muhammadiyah. Yang kedua, kehidupan rohani keluarga Muhammadiyah menampakkan gejala menurun akibat terlalu berat mengejar kehidupan duniawi. Astagfirullah. Yaitu perkembangan masyarakat terus maju, ilmu pengetahuan dan teknologi tidak henti-hentinya menyajikan hal-hal yang membuat manusia kaget dan mencengangkan, membuat dunia semakin ciut dan sempit. Pengaruh budaya secara timbal balik terjadi dengan lancarnya antara satu negara dengan negara yang lain. Baik yang bersifat positif ataupun yang negatif. Keadaan yang serupa itu terjadi juga di Indonesia karena adanya perkembangan zaman serupa itu yang seluruhnya hampir dapat dinyatakan mengarah kepada kehidupan duniawi dan tidak sedikit sekali yang mengarah kepada peningkatan kebahagiaan rohani. Yang ketiga, makin kuatnya berbagai pengaruh dari luar yang langsung atau tidak langsung berhadapan dengan faham dan keyakinan hidup Muhammadiyah, yaitu bersama dengan perkembangan zaman yang membawa berbagai perubahan dalam bermasyarakat, maka tidak ketinggalan pengaruh cara-cara berpikir, antara lain sikap hidup atau pandangan hidup masuk ke tengah-tengah masyarakat Indonesia. Di samping memiliki nilai positif, pandangan hidup ini juga ada dampak negatifnya, yaitu arti penting rumusan resmi yang dapat dijadikan pegangan bagi keluarga besar Muhammadiyah dalam rangka mengantisipasi berbagai pengaruh negatif dari sekian banyak alam pikiran yang masuk ke Indonesia. Yang keempat, dorongan disusunnya pembukaan Undang-Undang Dasar RI tahun 45, yaitu saat menjelang proklamasi kemerdekaan negara Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, tokoh-tokoh pergerakan bangsa Indonesia dihimpun oleh pemerintah Jepang dalam wadah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, yang tugasnya antara lain mempelajari negara Indonesia merdeka, dan di antara hal yang penting adalah merumuskan Piagam Jakarta yang kelak
dijadikan pembukaan UUD 1945. Setelah diadakan beberapa perubahan dan penyempurnaan di dalamnya, pada saat merumuskan materi tersebut, para pimpinan pergerakan bangsa Indonesia benar-benar memusyawarahkan secara matang dengan disertai debat yang seru antara satu dan yang lain yang ditempuh demi mencari kebenaran. Pengalaman ini dialami sendiri oleh Ki Bagus Hadikusumo yang kebetulan terlibat di dalamnya karena termasuk sebagai anggota PBUPKI. Oke, sekian sejarah anggaran dasar Muqaddimah Muhammadiyah. Oke, kita lanjut ke pokok pikiran dalam Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Di sini ada 7 pokok pikiran. Ya, yang pertama, hidup manusia itu harus berdasarkan tauhid, yaitu bertuhan dan beribadah, serta tunduk dan taat hanya kepada Allah. 2. Hidup manusia adalah bermasyarakat. 3. Hanya agama Islamlah satu-satunya ajaran hidup yang dapat dijadikan sendi pembentuk pribadi utama dan untuk mengatur ketertiban hidup bersama menuju hidup bahagia sejahtera yang hakiki dunia dan akhirat. 4. Berjuang menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam untuk mewujudkan masyarakat utama, adil, makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah wajib sebagai ibadah kepada Allah dan berbuat islah dan ihsan kepada sesama manusia. Yang kelima, perjuangan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam demi terwujudnya tujuan Muhammadiyah hanya akan berhasil bila mengikuti jejak perjuangan Nabi Muhammad. 6. Perjuangan mewujudkan pokok-pokok pikiran seperti di atas hanya dapat dilaksanakan dengan baik dan benar serta berhasil bila dengan cara berorganisasi. 7. Seluruh perjuangan diarahkan untuk tercapainya tujuan hidup, yakni terwujudnya masyarakat utama, adil dan makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut merupakan 7 pokok-pokok dasar Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah atau ADM. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.